يا ربنا وفؤنا يا ربنا وفؤنا وامه الذي كان منا وامه الذي كان منا وامه الذي كان مثلا يا ربنا وفؤنا وامه الذي كان من. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram syaikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asqil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa asqilna ula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas salihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana ma kunta lahum. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Rabbish rafli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya. Amin. Allah turunkan rahmatnya. Amin. Allah turunkan firmannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Tema kali ini menjemput rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Itu yang di tengah, Pak. Yang hurufnya gede. Jadi materinya itu dari tengah turun baru naik lagi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Saya nggak sempat mengharokatnya nih tadi. Ya, Bapak ya nggak berambut ya. Jadi warizqu rabbika khairu wa abqa.
Ini Quran. Kita baca biar berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizqu rabbika khairun wa abqa. Saya minum dulu ya Pak, biar adem. Waridku rabbika khairu wa abqa. Dan rizki Tuhanmu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi kalau Bapak punya duit itu rizki bukan? Bapak punya istri rizki bukan? Bapak punya rumah rizki bukan? Nah, itu Pak. Kita akan mengetahui bahwa itu rizki atau bukan. Warizqu rabbika khairun wa abqa. Jadi kalau rizki dari Tuhanmu, dari Allah khairun, lebih baik. Jadi kalau Bapak punya duit, terus tambah dekat kepada Allah, itu berarti rizki dari Allah. Tapi kalau Bapak punya duit tambah jauh dari masjid, tambah jauh dengan saudara, tambah jauh dengan tetangga, itu bukan rizki yang dimaksud. Jadi duit belum tentu rizki. Gitu. Itu cirinya. Kita punya istri, nah, begitu punya istri tambah dekat sama Allah. Sholatnya jadi rajin, ngajinya jadi rajin, berarti istrinya rizki. Ada orang punya istri malah tambah males ya Pak. Ayat ya Pak. Nah, ya. Waktu belum nikah rajin, begitu sudah nikah malas. Nah, itu bukan rizki. Jadi rizki itu khairun, membuat dirinya menjadi lebih baik. Maksud lebih baik itu lebih dekat kepada Allah. Gitu. Pengen banget punya anak. Begitu dikasih anak oleh Allah, sibuk. Sibuk nyari duit, sibuk ngurusin anak, lupa pengajian, lupa masjid, lupa berbuat baik. Nah, itu namanya bukan rizki. Jadi kalau rizki dari Allah pasti khairun, membuat dirinya akan lebih baik. Nah, itu bisa dipahami ya Pak. Ya, waktu belum dagang itu rajin. Sodako ya rajin, waktu belum dagang. Itu dagang. Macet semua. Ngurusi dagangan, itu berarti bukan rizki. Menjadi penghalang. Jadi kalau rizki khairun, iya, akan menjadi lebih baik. Terus wa abqa, lebih kekal. Apa yang dimaksud kekal Pak? Bisa dinikmati di dunia dan bisa dinikmati di akhirat. Bapak punya duit 10.000, nyampe ke akhirat. Itu namanya abqa, lebih kekal. Kenapa? Duit yang 10.000 sebagiannya ada untuk sholat. Gitu Pak. Itu namanya abqa. Punya rumah nggak pernah dibacain Quran, buat catur. Ada rumah buat catur terus, nggak pernah buat ngaji.
Dirinya sendiri nggak sempat untuk baca Quran. Padahal bisa. Kecuali nggak bisa. Kalau nggak bisa baca Quran yang hafal gitu ya Pak. Buat sholat sunnah itu punya rumah itu. Bisa dinikmati di dunia, nyampe ke akhirat namanya wa'ab. Itulah yang disebut kekal rizki dari Allah. Gitu. Mudah-mudahan kita begitu ya Pak. Sekarang kita bahas tentang khairnya dulu. Makanya ada panah ke bawah. Fal khairu kulluhu fi hifdzil hali warridho biha wa tarkil iltifati ila ma siwaha. Ya, ulang lagi ya pelan-pelan. Nanti sering lihat nggak ada harokatnya, Bapak nggak aneh. Tanya saya sengaja. Satu kalau pakai harokat lama Pak. Ngetiknya juga lama. Harus pakai harokat. Jadi kalau gundulan kan enak ngetiknya langsung jadi. Iya Pak Haji, bener. Lalu kalau ngetik pakai harokat, ngetik huruf baru ngetik harokat. Jadi lebih lama jatuhnya. Terus Bapak nanti biasa sering lihat tulisan nggak pakai harokat. Ya. Fal khairu kulluhu fi hifdzil hali warridho biha wa tarkil iltifati ila ma siwa. Kalau sakit itu rizki bukan? Bapak mau rezekinya sakit mau? Jadi ciri rizki itu membuat dirinya semakin membaik, ya Pak ya. Maka di bawah tuh ada 3 Pak. Ada 3. Kita pelajari satu-satu ya. Jadi yang disebut fal khairu, yang disebut kebaikan itu, Bapak misalkan punya rumah, punya istri, punya duit, ini baik nggak sih buat saya? Gitu Pak. Itu unsurnya 3. Ya. Jadi yang pertama adalah fi hifdzil hali. Jadi yang disebut baik itu mampu menjaga kondisi saat ini. Apa Pak? Mampu menjaga kondisi saat ini. Apa yang dimaksud menjaga kondisi saat ini? Ketika kita pegang duit, ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi berlebih, ketika kita lagi kesulitan, itu namanya kondisi saat ini. Kalau bisa menjaga agar tetap dengan Allahnya bagus, itu namanya rizki. Nyambung Pak. Ada orang sakit malah tambah dekat dengan Allah. Tambah wiridan. Dulu waktu belum sakit boro-boro wiridan. Marah-marah. Gitu, Pak. Begitu disakit, ya, dikasih sakit oleh Allah, rajin wiridan. Nah itu berarti rizki. Kenapa? Menjadi baik. Gitu Pak. Nyambung Pak. Apalagi ketika seseorang itu akan mendapat hukuman dari Allah, itu kan ada 5 Pak, penyebabnya. Yang pertama itu dia menjadi sial dalam kondisinya. Bapak, sial dalam kondisinya. Apa maksud sial dalam kondisi? Ketika Allah beri kondisi, dia tidak terima. Gitu Pak. Dikasih susah, dia tidak terima, pengen senang. Gitu Pak. Dikasih rugi, nggak tahu, pengennya untung. Itu namanya kesialan kondisi. Harusnya gimana Ustadz? Kan saya nggak mau dagang rugi. Ketika rugi, nikmati kerugiannya. Loh, kok nikmati? Iya, karena yang bikin rugi itu kita sendiri. Kenapa bisa rugi? Karena dosa yang dilakukan. Gitu. Sehingga Allah bikin rugi. Jadi nikmati. Oh, apa salah saya? Itu yang disebut muhasabah. Mampu melihat diri. Ada orang nanam nggak pernah panen. Ada Pak, nanam tiap, tapi nggak pernah panen itu. Sampai ngomong ke saya, aku nanam pare, kok nggak pernah panen ya.
Kira-kira apa sebabnya tadi? Coba cari sebabnya. Pertama, tanahnya gimana? Dulu waktu beli sawahnya itu duit apa? Gitu kan? Duitnya bagus enggak dulu waktu beli sawah? Gitu. Kalau duitnya juga bermasalah, nanti tanamannya juga tapi kan si itu malah duitnya nggak bener, panen terus gitu ya Kak. Belum tentu panen itu rezeki. Begitu dia panen tambah pelit, tambah mendit, penyakitnya kumat, tuh, ngumpulin duit dikasih ke dokter, tidak menikmati. Ada Pak ngumpulin duit tapi dikasih ke dokter. Nah itu namanya bukan rezeki, karena harus baik dalam kondisi apapun kondisinya, jangan pernah minta pindah ya. Jadi kalau rugi gimana Ustaz? Perbaiki, apa sebabnya saya rugi. Yang dilarang itu mengeluh ya. Jadi 5 hal menyebabkan hukuman dari Allah turun. Yang pertama kesialan kondisi, yang kedua tamak. Tahu tamak Pak? Rakus, di mulutnya ada makanan, di tangannya juga pegang makanan, di kakinya juga pegang makanan, mirip kayak. Makanya orang tamak itu kalau dipoto dari pinggir itu, dari samping, mirip monyet. Bener dok, Bapak punya temen gitu ya, tamak gitu, foto dari pinggir itu mirip itu sama monyet, karena Allah memberikan karakter tamak itu ada pada monyet gitu Pak. Nah itu penyebab. Yang ketiganya adalah wakilatis sobri, tipisnya kesabaran. Sabar tapi tipis, dikit-dikit cemberut, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit manyun, dikit-dikit marah, yang itu ayah. Itu namanya sabar tapi tipis, tipis kulit bawah, kulit bawah. Sabar dia tapi tipis, dikit-dikit manyun, dikit-dikit marah-marah, gitu. Ya. Tiga aja dulu ya, nanti ini nggak kelar. Jadi itulah penyebab hukuman dari Allah. Balik lagi. Jadi rizki itu pasti khairun, baik. Dan suasana disebut baik atau disebut baik-baik saja ketika kita bisa menjaga kondisi. Umur kita itu berapa gitu Pak ya? Apakah umur kita ini jadi rizki? Nah gitu. Bisa nggak jaga kondisi? Nah, udah pantas umur kita segini tuh ya rajin ke pengajian, betul Pak? Malamnya ya rajin bangun, tidak tidur. Tidur tuh udah mulai sedikit, makan juga nggak bisa banyak kan Pak? Udah sedikit, itu udah pantas. Itu berarti hifzil halik, mampu menjaga kondisi agar tidak terpleset dengan hal-hal yang haram. Ketika lagi dikasih susah oleh Allah, tidak ada keluhan, ya biasa aja. Nah, itu namanya baik, kondisinya baik, baik saja. Dan yang kedua, waridho biha, sebelahnya itu. Waridho biha, menerima dengan kondisi, gitu. Menerima dengan kondisi, rugi terima, untung ya alhamdulillah, sehat ya alhamdulillah, sakit ya terima. Itu namanya ridho biha, gitu. Jadi menerima dengan kondisi apapun yang Allah beri, karena yang lebih tahu baiknya kita itu siapa? Allah. Kita belum tentu kita itu lebih baik ya Pak. Bapak pulang dari rumah itu istri ngomel-ngomel, Bapak terima. Jangan merasa harga diri. Memang saya orang yang pantas untuk diomelin gitu. Terima aja. Terima aja, itu namanya waridho biha. Coba kalau Bapak tambah keras. Jadi Pak, perang. Jadi terima aja. Tapi kan Ustadz, aku pengen punya istri tuh soleh. Istri soleha tidak menjamin Bapak soleh. Tidak menjamin Pak. Siapa tahu ketika istrinya galak, mata duitan,
tidak menerima pemberian. Bapak jadi rajin tahajud, betul Pak? Jadi rajin baca Quran karena pengen istrinya coba kalau istrinya udah soleha, ya Bapak malah males tidur ya terus sampai pagi ke masjid yang nggak mau karena istrinya sudah soleh. Jadi Allah itu kadang memberi tidak mesti untuk dimiliki. Nah, nanti ada di sini. Ya. Nah, jadi belajar menerima. Coba yang menerima itu gampang apa susah? Iya itu. Kalau cocok gampang ya Pak. Tapi kalau lagi nggak cocok, itu yang susah Pak. Justru ketika lagi nggak cocok bisa nerima itu Pak. Luar biasa. Ya. Istri Bapak itu luar biasa ketika kita lagi sakit. Gak bisa cari duit, tapi dia tetap mengabdi, gitu kan? Tetap hormat sama Bapak, itu luar biasa. Ya, nyambung Pak. Tapi kok kayak sedih Pak. Kemudian yang ketiganya watarkil iltifati ila masiwa. Tark itu artinya meninggal. Iltifat itu condong. Jadi meninggalkan kecondongan ilama terhadap sesuatu yang siwaha selain yang dua itu Pak. Yang pertama apa tadi? Bisa menjaga kondisi saat ini. Yang keduanya menerima kondisi saat. Nah, dia meninggalkan kecenderungan, kecondongan selain itu. Ngerti Pak? Selain itu. Berarti dia bisa menjaga kondisi. Terus dia bisa menerima kondisi apapun. Nah, itu yang ketiga. Kalau tiga-tiganya ada pada diri kita, kita disebut baik-baik saja. Paham? Orang lain bilang, oh kamu sakit-sakitan terus, hidup itu banyak dosanya, misalkan ada yang ngomong. Tapi Bapak menerima kondisi itu kondisi Bapak baik-baik saja dinilai oleh Allah. Menerima apapun yang Allah beri dibanding sama yang ngomongnya itu belum tentu. Ngerti Pak? Itu nyambung ke Pak. Ya. Jadi ketika yang tiga itu ada pada diri kita, Allah menilai kita baik-baik. Gitu. Nah kebanyakan orang kan Pak kalau lagi sakit terus pengen sembuh kan Pak ya, terus berobat, bener Pak? Terus berobat, habis berobat terus nggak sembuh gitu. Terus apa yang dilakukan? Nah, itu yang harus tertib ya. Jadi pertama kita ketika punya kesulitan, sakit, pertama kali ke Allah dulu datang. Kenapa? Karena keduanya itu ketika menimpa kita, itu hasil perbuatan kita. Jadi harus ke Allah dulu, istighfar gitu. Terus baru berobat itu yang herbal dulu. Jangan yang pakai kimia. Belum sembuh juga, baru ke dokter. Ista'an. Baru dia minta pertolongan kepada ahlinya. Pergi ke dokter. Ketika ke dokter juga tidak sembuh, apa yang Bapak lakukan? Ya itu dokter berarti. Ketika sudah benar caranya, pasti Allah kasih kesembuhan. Jadi cara pertama itu kan ke Allah. Cara kedua berobat dengan herbal. Yang ketiga baru ke dokter. Dan yang keempatnya itu Allah sembuhkan. Cuman Allah itu menyembuhkannya dengan dua cara. Ada yang kumpul kembali dengan keluarganya, ada yang tidak kumpul. Ngerti nggak? Ya, jadi cara penyembuhan Allah itu dua. Oh, ini layak untuk bisa kumpul dengan keluarga, dia akan baik. Allah sembuhkan. Gitu Pak. Tapi ini kalau kumpul lagi, kasihan dia tambah menderita. Mendingan aku pindahkan alam. Gitu. Iya kan? Betul Pak. Keluarganya menangis karena ditinggal, tapi dirinya tersenyum. Kenapa? Mendapat suasana baru yang lebih nikmat. Sampai dia ngomong, kalau begini mah kenapa nggak dari dulu? Saya begitu. Itu Pak. Itu namanya kesembuhan. Makanya kalau ada orang sakit terus meninggal, kalau ada orang kesusahan terus meninggal, jangan sedih. Siapa tahu memang Allah menghendaki yang lebih baik. Gitu Pak.
Setuju kan? Ya ada kan orang dimarahin istri terus Pak, sampai kurus. Betul. Pecinya aja yang tadinya nomor 7 jadi nomor 5. Jadi kepalanya tambah kecil tuh, marahin terus sama istri. Punya istri tuh malah bikin menderita. Begitu diwafatkan oleh Allah, disambut oleh bidadari. Akhirnya apa? Tahu begini mah, kenapa nggak dari dulu kan begitu? Nah, itulah cara Allah menyembuhkan. Tapi kitanya harus mengikuti syariatnya, bukan syariat sendiri. Ikuti syariatnya. Nyambung Mbak? Itu kebaikan. Kemudian kita bahas tentang rizki. Di situ ada warizku rabbi, ada kolom bulat hitam terus turun ke bawah. Annahu la yakhlu inna an yakuna qasmaka satu au qasma ghairika dua au annahu la qasma li ahadin bal au jadahullahu fitnatan. Nah ini yang disebut rizki teh ada 3 Kak. Bapak harus tahu bahwa rizki itu ada 3. Annahu la yakhlu, bahwasanya rizki itu la yakhlu, tidak terlepas dari gitu. Ima an yakuna kismaka, yang pertama rizki itu bagianmu. Mesti bagianmu Pak. Jadi rizki itu bagiannya kita. Bapak naik ke atas tuh ada panah ke atas. Jadi satu-satu saya jelasin. Fa'in kana kosmaka, maka jika rizki itu memang bagianmu, wasola ilaika, pasti datang kepadamu. Gitu. Jadi kalau memang itu miliknya kita, itu pasti datang. Enggak mungkin tidak. Gitu. Pasti datang. Syi'ta am abaita. Baik itu Bapak sukai atau Bapak tidak sukai. Pasti datang. Makanya cirinya mudah. Mudah. Makanya di sini ada perintah. Fala yanbaghi an yadhhara minka su'ul adabi wasyarru fi talabihi. Jadi tidak layak kalau memang itu rezeki kita, terus cara pengambilannya itu tampak dari kita itu su'ul adab. Tahu su'ul adab? Cara mendapatkannya itu tidak baik. Contoh Pak, Bapak mau beli tanah, dan tanah itu memang milik Bapak nantinya. Nggak usah pakai cara-cara yang su'ul adab. Gitu Pak. Ngerti Pak? Apa cirinya Ustadz? Mudah Pak. Orangnya datang Pak, dibeli aku Pak tanahnya Pak. Lagi belum punya duit, paling punya juga 10 juta. Nggak apa-apa Pak, 10 juta dulu tuh. Padahal harganya 200 juta. Nggak apa-apa Pak, 10 juta dulu juga. Nanti sisanya kapan-kapan pas Bapak punya duit. Itu Pak, kalau rezeki itu ya Allah mudah dimudahkan. Wasola ilai. Iya. Tapi istrinya setuju, suaminya nggak setuju. Suami istrinya setuju, neneknya nggak setuju. Itu Pak. Itu ciri Pak. Bukan rezekimu. Jangan diterusin. Gitu. Jadi kalau memang itu rezeki kita itu gampang. Bapak pengen punya menantu gitu kan. Misalnya. Gitu. Itu dimudahkan oleh Allah. Kalau memang itu jodoh. Nggak ruwet gitu. Nggak ruwet. Dimudahkan oleh Allah. Itu cirinya. Wasola ilaika. Pasti datang kepadamu. Makanya gunakan cara-cara yang baik. Kayak Bapak dagang. Udah. Duduk aja di situ. Gitu. Kalau memang rizkinya Allah datangkan pelanggan yang baik. Nah, caranya gimana? Kitanya yang baik. Dagangannya ya dagangan yang baik. Sesuai sama syariat. Insya Allah Allah datang.
Kan kemarin sudah pernah saya sampaikan, ketika kita baik dengan Allah, pasti manusia akan baik sama kita. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah baik, dagang apapun Allah akan hadirkan pelanggannya. Gitu Pak. Dan pelanggan yang baik. Tapi kalau kita buruk dengan Allah, Allah nggak akan datangkan pelanggan yang baik. Gitu. Apa pernah ketipu Pak? Pernah. Gitu. Jadi hubungan kita sama Allah lagi tidak baik-baik saja. Akhirnya Allah hadirkan penipu. Yang kita nggak sadar bahwa itu penipu. Dan jangan Bapak marahin. Ya, oh iya, saya ini lagi kurang bagus memang hubungannya dengan Allah. Gitu. Segera kembali kepada Allah. Nyambung Pak? Jadi kalau rezeki itu memang milik kita, pasti nyampe tidak kita sukai ataupun disukai. Gitu Pak. Terus yang kedua, au qasma ghairika. Bapak turun lagi ke bawah. Kan tadi belum selesai. Au qasma ghairika. Atau rezeki itu bukan bagianmu, bukan milikmu gitu. Jadi kalau rezeki itu bukan milikmu, Bapak lihat ke atas tuh paling atas. Wa in kana qasma ghairika fala tat'am. Iya, tat'am itu susah. Ya Pak. Fala tat'am fima tanawaluhu. Tanawaluhu itu aslinya tatanawaluhu gitu Pak. Taknya hilang satu. Nah, itu namanya fi'il mudhari. Itu kode. Kitanya cuma belum paham. Ya, gitu Pak. Itu asalnya tanawala ya tanawalu. Kalau domirnya iya, itu tatanawalu. Jadi di kalimatnya dibuang satu taknya. Gitu Pak. Jadi cukup tanawalu. Gitu ya. Wala yasilu ilaika abadan. Jadi kalau itu memang milikmu, fala tat'ab, maka janganlah engkau membuat dirimu susah. Gitu Pak. Gitu. Fima tanawaluhu, pada sesuatu yang engkau akan perolehnya. Wala yasilu ilaika abadan. Dan dia tidak akan sampai kepadamu abadan selamanya. Jadi kalau bukan rezeki kita, nggak bakal nyampe ke kita. Walaupun Bapak usahanya macam-macam gitu ya, itu nggak bakal sampai. Makanya harus sadar ya. Tadi kan cirinya jangan mempersulit diri. Jadi kalau memang itu bukan rezeki kita, itu ditandai oleh Allah. Sulit mendapatkannya, banyak tantangannya, banyak halangannya. Gitu. Makanya jangan terusin. Ya. Mau jodohin, bapaknya setuju, ibunya. Gitu. Ibu bapaknya setuju. Iya. Jadi tanda ya, bahwa itu bukan milik. Nyambung kan? Dan tidak akan bisa dimiliki selamanya. Nah gimana Ustadz kalau ternyata dimiliki? Nah itu masuk kategori yang ketiga. Nah Bapak turun lagi ketiga. Au annahu la isma li ahadin bal au jadahullahu fitnatan. Jadi rizki yang ketiga itu bukan milik siapa-siapa. La isma li ahadin. Jadi bukan milik siapapun. Bal akan tetapi aujadahullahu fitnatan. Allah menjadikan dia adalah fitnatan. Ujian itu ada dua, Bapak masih ingat dulu saya pernah jelasin ujian. Ujian itu ada bala, ada fitnah, ya kan Pak? Dua-duanya ikhtibarun, dua-duanya ujian. Apa bedanya Ustadz? Kalau bala Allah beri pada yang baik. Orang yang baik dikasih ujian namanya bala. Apa Pak? Kalau dua kali beda deh ya teman. Yang kedua, kalau Allah beri kepada orang yang tidak baik namanya fitnah. Fitnah. Jadi fitnah itu bukan fitnah menuduh orang, cuma terjemah Indonesia.
Ya, terjemah Indonesia. Tapi kalau fitnatan itu ikhtibarun, sama kayak bala. Ikhtibarun itu ujian. Jadi kalau orang buruk itu dikasih fitnah oleh Allah. Nah, jadi kalau selama ini Bapak miliki, ternyata bikin Bapak keruh hatinya. Bikin Bapak kesel, bikin Bapak pusing. Sampai pecinya yang tadinya nomor 7 jadi nomor 5. Itu ternyata dia fitnah. Yang Allah beri bukan milikmu, juga bukan milik orang lain, tetapi Allah sengaja beri untuk menguji dirimu. Nah gitu kan. Nyambung kan? Siapa contohnya Pak? Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh orang baik ya Pak? Sabar bener Pak? Sabar. Punya istri Nabi Nuh Pak? Tapi istrinya ngadat terus. Jadi Allah berikan itu untuk fitnah. Sebagai ujian. Kita akan kelihatan baik itu kalau dipertemukan dengan yang tidak baik. Dulu saya ngasih gambarannya kayak tukang ember. Tukang ember yang keliling itu Pak. Itu embernya diadu. Apa dia ngamuk? Enggak ngamuk. Memberitahu kepada orang-orang ember yang aku jual kuat. Bapak disebut seorang suami yang baik ketika dihadirkan oleh Allah istri yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau kita punya istri yang tidak baik, itu Allah tuh sengaja coba. Aku pengen tahu kamu teh sabar itu sih. Ternyata sarwana. Itu berarti enggak. Ya, saya dulu ngasih ngasih contoh gitu, contoh yang sederhana. Bapak lagi duduk begini, Bapak pengen kelihatan baik, kelihatan cakep, ya Bapak duduk sama yang jelek, bener Pak? Maka Bapak kelihatan, ada yang cakep duduk sebelah Bapak, pindah, cari yang rombongan, jelek lagi, Bapak tetap kelihatan. Jadi kita itu kalau pengen dinilai baik oleh Allah, pasti Allah hadirkan orang yang merugikan. Gitu Pak. Orang yang usil, yang mulutnya itu comel. Itu Pak. Akhirnya orang-orang itu akan menilai Bapak. Gitu. Enggak sih Bapak itu mah bager, padahal sih itu begitu ya. Bapak pengen kelihatan bagus, kasih tetangga yang jahil, yang usil. Mulutnya itu. Tapi Bapak tetap nggak pindah. Ya Pak. Pindah nggak Pak kalau punya tetangga nggak baik? Jangan pindah. Kalau pindah ketemu lagi nggak model kayak gitu. Ketemu lagi karena di dunia itu berkumpulnya orang yang baik dan orang tidak baik. Kecuali di surga. Di akhirat itu terpisah orang buruk sama orang baik. Nyambung Pak. Terus gimana Pak? Misalnya, saya dikasih ujian oleh Allah istri yang tidak baik. Saya perhatikan kayaknya saya tuh baik, istri saya kok nggak baik. Apa ini fitnah kan? Gitu kan? Ya Bapak yang rasain kan ya. Terus gimana caranya? Itu namanya ujian. Jadi kita harus mengikuti syariat. Pertama, Bapak coba memberikan nasihat. Tapi nasihat Pak. Nasihat sama marah beda apa enggak? Beda. Kalau nasihat itu layinun, lembut. Dan nasihat itu adalah diperintah oleh Allah. Watawa saubil haq. Itu diperintah oleh Allah. Jadi Bapak tetap nasihatin. Itu berarti tugas. Diuji oleh Allah. Nah, sholat atau itu. Tapi Bapak harus murni, tulus. Tidak ada pamrih untuk merubah perilaku istri. Saya tuh nasihatin biar istri menjadi soleha. Enggak boleh. Kita nggak bisa merubah orang lain, nggak bisa. Yang bisa merubah siapa? Allah. Terus gimana aku tulus?
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina dengan tulus. Dengan tulus. Apa ciri orang tulus, Pak? Kalau dia nggak mau, nggak marah. Itu tulus namanya. Kemarin udah dibilangin, sholat, udah tua juga. Nah itu berarti nggak tulus. Berarti Bapak mengharap istrinya berubah menjadi soleha. Berarti Bapak sombong. Yang bisa merubah kesolehan itu kita hanya melakukan perintah. Watawasobil gitu. Bukan. Tapi istri saya makan, kalau nggak pakai marah nggak berubah. Kalau nggak pakai marah nggak berubah. Misalkan saya ngomongnya lembut itu nggak bisa. Malah dia tetap aja gitu. Jadi saya marah itu niat saya baik. Kelihatannya benar atau salah? Jadi marahnya saya tuh tujuannya, Bapak hafal surat At-Tariq. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu adalah firman yang fasl, yang bisa membedakan antara yang baik sama yang buruk. Jadi kalau kita ngikuti Quran nggak bisa tercampur antara yang baik dengan yang buruk, nggak bisa tercampur, Pak. Saya marah, Ustaz, tapi tujuan saya tuh baik, nggak bisa. Paham, Pak? Kalau nasihat ya bisa tujuan saya baik. Tapi istri saya kalau saya nggak teriak-teriak, dia malah nyepelein tuh. Jadi saya harus pakai marah, harus pakai emosi. Nah, itu namanya mencampur aduk. Itu tidak terjadi. Kalau kita mengikuti Allah ya terpisah. Kalau nasihat tetap yang baik, tapi nggak ada perubahan, Ustaz. Nah, di situ, Pak. Kita itu kadang-kadang pengennya instan. Betul, Pak? Hari ini dinasihati, besok jadi soleha. Benar, Pak? Jadi ketika kita memberikan nasihat dengan cara yang lembut, yang baik, tidak menyinggung perasaannya, terus sepertinya istri saya tidak berubah apa-apa. Tidak, Pak. Allah itu sudah bekerja. Kenapa? Karena kita mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allahnya kalau nasihat itu pelan-pelan, yang baik, tidak menyinggung perasaannya, gitu. Sepertinya tidak ada perubahan, tetapi Allah betul-betul bekerja. Nyambung, Pak? Yakin nggak, Pak, yang bisa itu Allah? Cuman dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Kalau caranya kita ya semuanya serba cepat, karena manusia itu memang diciptakan juga tergesa. Iya kan, Pak, malam ini nasihati untuk sholat tahajud, malamnya langsung tahajud gitu. Bapak pulang dari sini, mah tahajud dah mah. Terus pengennya Bapak malam tahajud. Bener nggak, Pak? Nah, begitu. Yang penting kita coba tulus, nol, tidak ada harapan. Nyambung, Pak? Masih kuat, Pak? Mau dihabisin apa buat saldo? Kalau saldo duit enak. Ini kan, Pak? Ini saldo ini tuh. Nah, gimana, Ustaz? Kalau memang itu bukan rezeki siapa-siapa, ternyata Allah memberikan kepada kita itu murni untuk menguji kita. Lalu bagaimana sikap kita? Bapak naik ke atas, paling atas. Wa in kana laisa bikismin li ahadin bal huwa fitnatun. Jika dia bukan bagian siapa-siapa, bal akan tetapi dia adalah fitnah, fakaifa yaradul aqilu. Fakaifa, bagaimana mungkin orang yang berakal itu rela mengejar-ngejarnya. Wayastahsinu, dan membuat baik anyat luba linafsihi fitnatan. Bahkan disebut wayastajlibuha laha. Wayastahsinu itu artinya membuat baik dalam mendapatkan
mendapatkan fitnah itu. Ada nggak orang pengen diuji, Pak? Nggak ada. Ngerti, Pak? Jadi kalau misalkan kayaknya istri saya ini ujian, gitu Pak. Kayaknya ujian ya, bukan rezeki buat saya. Ini mah ujian gitu. Ya, itu kalau tahu dari awal itu nggak bakalan, betul Pak? Cuman kan Allah sembunyikan karena nekatnya kita. Bisa begitu Pak? Kalau nekatnya kita, nah itu ternyata Allah beri tetapi sebagai ujian. Orang yang sehat akalnya, dia tidak akan menjerumuskan dirinya untuk bisa ikut dapat ujian, enggak. Ya, karena ujian itu melalui prestasi. Kalau kita sudah mulai naik, pengen naik lagi, Allah kasih ujian gitu. Aslinya nggak ada orang yang senang ujian. Ya, pengennya hidup itu aman saja, gitu kan? Punya istri ya sesuai sama harapan, betul kan? Terus gimana Ustaz kalau istri saya sesuai harapannya? Bapak bersyukur. Ya, berarti sudah rizkinya. Apa cirinya Pak kalau itu rizkinya? Membuat Bapak menjadi dekat dengan Allah. Bisa duha, bisa tahajud, bisa pengajian. Istri tidak menghalangi. Gitu Pak. Itu berarti rizki. Apa yang dimiliki? Rizki. Terakhir Pak. Faqad sabata annal khaira kullahu wassalamata fi hifdzil hali. Nah, ini kuncinya di sini, Pak. Qad itu artinya sungguh. Kalau ketemu dengan fi'il madi namanya jelas. Iya. Sungguh jelas. Annal khaira bahwa kebaikan itu kullahu semuanya wassalamata dan selamat gitu. Jadi maksudnya kebaikan dan selamat itu semuanya hifdzil hali terdapat pada menjaga kondisi saat ini. Jadi kuncinya adalah ada di kondisi saat kalau Bapak pengen baik, pengen selamat. Nah, kondisi saat ini kuncinya. Ngerti Pak? Yang hari ini Bapak alami, yang hari ini Bapak miliki, itu namanya kondisi saat hifdzi, jaga agar tidak tergelincir kepada hal-hal yang melanggar syariat. Gitu Pak. Bapak akan baik-baik saja dan akan selamat. Gitu. Nah, ketika kita sudah bisa mengendalikan kondisi agar tetap tidak melanggar syariat, maka Allah akan beri hadiah. Di sini kalimatnya itu sederhana, tapi maknanya sebetulnya tajam. Fa'idha rukita ilal hurfati, maka apabila engkau dinaikkan ilal gurfati, ke kamar, kalimatnya gurfa, ke kamar, suma ilas tathi, kemudian naik ke atap, sudah di kamar, terus suruh naik ke atap. Ngerti maksudnya Pak? Belum ya Pak? Rumah itu kelihatan bagusnya dari apa Pak? Dari depan apa dari dalamnya Pak? Dari luar. Kalau begitu Bapak bikin teras saja yang bagus. Ya kan? Bapak bikin teras saja yang bagus. Nggak usah bagus di dalamnya. Yang penting terasnya bagus. Oh begitu Pak? Jadi rumah itu kelihatan bagus dari kamar Pak. Kamarnya nyaman buat istri. Nah, ngerti nggak? Makanya di sini kalimatnya gurfa. Iya. Orang itu kalau sudah kamarnya bagus, itu tanda. Iya. Berarti orang itu sudah dicukupi oleh Allah. Enggak ngomongin dapur. Kalau dapurnya bagus, belum tentu kamarnya bagus. Kebalik Pak. Kalau kamarnya bagus, pasti dapurnya bagus. Ngerti nggak Pak? Orang itu kalau dapur aja masih tiguling, apa? Padaringan tiguling, boro-boro ngurusi kamar. Ini bahasanya luar biasa. Jadi ketika engkau dinaikkan ke kamar, berarti kan
kondisinya sudah lewat dari dapur, ya Pak. Maksudnya apa Ustaz? Udah nggak mikirin beras, ngerti Pak? Sudah mikirin istirahat, gitu Pak. Kalau masih pusing nggak bisa istirahat, gitu kan? Berarti maknanya hidup serba berkecukupan, sehingga bisa istirahat. Boro-boro kita bisa istirahat kalau masih pusing, gitu. Itu Pak. Jadi ketika engkau dinaikkan ke kamar, tumas sabhi, kemudian naik ke atap. Naik ke atap itu maksudnya lantai 2 Pak. Atapnya sudah bisa buat istirahat, bukan genteng. Ya. Itu maksudnya begitu Pak. Ngerti nggak Pak? Ya. Jadi sudah naik gitu loh. Sudah nggak standar lagi. Sudah naik. Nah, siapa yang dapat itu Pak? Ketika paham rizki yang tadi, yang 3 itu, ya, terus dia bisa menata kondisi saat ini. Kan kebaikan dan keselamatan itu kuncinya ada di kondisi saat ini. Nah, maka Allah naikkan. Naikkan berarti maknanya kehidupan ekonominya membaik, tidak mengalami kesulitan. Nah, bagaimana yang diajarkan? Fakun, maka engkau jadilah kama zakarna. Maka engkau jadilah sebagaimana yang kami ingatkan. Apa yang kami ingatkan? 1, minal hifzi, selalu menjaga kondisi. Gitu Pak. Kan tadi dalam keadaan baik-baik ya Pak ya. Berarti sukses kan? Segalanya serba ada. Berarti ingat, kalau kita lagi berpunya berarti bisa berbagi. Itu maksudnya. Minal hifzi. Kemudian yang kedua, wal itrok itu tawadu. Walaupun kita berpunya, kita tetap tawadu. Kenapa? Karena semuanya adalah titipan. Titipan. Iya. Makanya orang yang sudah bisa melepas kepemilikan itu adalah orang yang hebat. Melepas kepemilikan. Tidak merasa bahwa ini milikku. Iya. Semuanya kita punya, tapi semuanya simpen di tangan. Iya. Jadi aturannya 2 Pak. Waspada dengan milik orang lain itu namanya waro. Dan jangan simpen di hati milik sendiri, itu namanya zuhud. Ngerti Pak saya ngomong? Hati-hati dengan milik orang lain, menyentuh pun jangan, apalagi mengambil. Itu namanya waro. Hati-hati dengan milik orang lain. Dan jangan disimpan di hati milik sendiri. Kalau milik sendiri simpan di hati, nah, artinya ketika hilang, mewah. Iya kan Pak? Nah, tapi kalau simpan di tangan itu nggak ngaruh apa-apa. Ya, Bapak kalau anaknya sakit, sedih apa senang? Kalau Bapak anaknya sakit, sedih apa senang? Sedih, berarti anak Bapak simpan di hati. Iya kan? Disimpan di hati. Kalau di hati itu kalau ada senang, kalau nggak ada sedih. Lagi nggak ada kesehatannya berarti sakit kan? Bapak sedih ya, berarti anak Bapak simpan di hati. Kalau anak Bapak sehat walafiat, Bapak senang nggak? Itu namanya disimpan di hati. Bukan nasabah. Jadi disimpan di tangan. Kalau simpan di tangan tidak mengenal senang, tidak mengenal sedih. Biasa gitu Pak. Nyambung Pak. Sakitnya nggak bikin Bapak kalut. Tidak. Oh ini mungkin banyak dosa nih saya, banyak itu. Begitu. Jadi tidak bikin. Kayaknya nggak cocok Pak. Itu memang begitu. Jadi untuk mengukur ada di hati atau tidak, yaitu ketika adanya senang, tidak adanya sedih. Nah, tadi kan aturannya kalau zuhud apa Pak? Jangan simpan di hati milikmu. Tapi orang tidak bisa zuhud kalau tidak warok dulu. Apa warok tadi? Waspada dengan milik orang lain. Gitu. Milik orang lain diincer, terus kapan lengahnya. Lah, itu bukan warok. Ya Pak ya. Begitu lengah sedikit langsung serobot gitu. Padahal udah ditawar orang.
Tapi Bapak senang barangnya. Akhirnya harganya dinaikin. Ini yang punya barang ngasih, betul Pak? Itu berarti belum wahro. Ngerti Pak? Karena barang itu sudah ditawar orang, kecuali sudah putus, lepas. Gitu. Nyambung Pak? Selesai Pak. Ya. Jadi satu lagi. Jadi 3 Pak isinya. Orang itu kalau sudah di atas angin, tadi berarti di atas angin itu ya. Sudah kalimatnya itu rukita. Rukita itu artinya engkau dinaikkan. Berarti ada nggak yang menaikkan Pak? Siapa yang naikin? Yang naikin itu bisa Allah, bisa amal kita. Karena kalimatnya namanya majhul. Pelakunya itu disembunyikan. Begitu Bapak paham betul bahwa ini milik saya, ini milik orang lain, ini ujian dari Allah. Paham betul dan Bapak praktekkan. Terus Bapak dinaikkan oleh Allah ekonominya, segala-galanya. Itu karena prestasi juga, itu namanya makom. Apa namanya Pak? Kalau makom itu Allah beri hasil dari prestasi. Ngerti Pak? Bapak bisa melakukan A, B, C, D, kemudian Allah naikkan, itu namanya makom. Ya, makanya rukita itu dinaikkan oleh Allah, hidupnya tidak susah, dicukupi ekonominya, badannya sehat. Nah, tapi aturannya harus yang 3 harus dilakukan. Yang pertama tetap jaga kondisi agar tidak pernah bergeser. Kemudian yang kedua tawadu. Itrok itu artinya tawadu tetap rendah. Nanti Pak hartanya banyak Pak, harta milik Allah. Nggak usah begitu norak, ngerti Pak? Ini anaknya siapa? Ini anaknya Allah. Apalagi begitu? Ya, semua milik kita memang milik Allah. Enggak gitu. Maknanya kita tidak berhak untuk sempurna memiliki, karena hanya itu namanya itrok. Yang ketiganya wal adabu, tetap jaga etika. Kayak gitu Pak. Etika dengan siapa? Etika dengan Allah. Itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi waktunya kita dapat rezeki, ada infaknya, ada sodakonya, gitu. Ketika istrinya jadi baik, ya Bapak harus jaga agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Begitu terus. Itu namanya al-adab. Ya. Gitu. Sholatnya ya yang bagus, gitu kan Pak? Sesuai. Sodakonya yang bagus, sesuai dengan Pak, ngertinya? Itu namanya adab. Kalau Bapak pegang 1.000.000 ya sodakonya berapa? Kalau Bapak pegang 10.000 ya sodakonya berapa? Itu namanya adab. Ya. Jadi sodako itu yang penting jumlahnya apa nilainya Pak? Nah, itu kan kemarin saya pernah bilang ada orang sodako 2.000 tapi punya duitnya 10.000, dengan orang sodako 2.000 punya duitnya 100.000. Gedean mana Pak? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama kan pegangnya 10.000 tapi sodakonya 2.000. Yang kedua sodakonya 2.000, pegang duitnya 100.000. Jadi gedean yang pertama apa kedua? Ya sama, orang 2.000. Sama kan? Sama, cuman nilainya. Kalau 10.000, 2.000 berarti berapa persen, gitu kan Pak? Kalau 2.000 dari 100.000 berarti berapa persen? Itu namanya adab. Adab yang dimaksud adalah ke Allah. Bapak sehat tuh. Sehat Bapak itu. Mau tidur itu harus ingat Allah. Syukur-syukur Bapak istiqomahin mau tidur baca Quran dulu. Bagus kan Pak? 1 lembar gitu. Sebagai tanda syukur Bapak bisa tidur gitu kan? Berquran. Ustaz saya matanya udah parah, nggak usah baca hafalan kulhu nggak hafal ya dikulhuin langsung biar beres. Kulhu aja nggak bisa ya dikulhuin langsung. Nah gitu Pak. Ya itu namanya adab. 3 hal ketika ada pada diri kita, maka apapun yang sudah didapat oleh kita istiqomah. Itu yang disebut abko. Apa tadi abko? Kekal. Bapak di sini memiliki segala-galanya, nyampe
Nah, itulah yang disebut rizqu rabbik, rizki dari Allah. Ya, cirinya Bapak akan semakin membaik dan abeko. Ada orang kaya sebentar, ada. Oh, saya tahun kemarin tuh perasaan lancar, rezeki itu lancar. Tahun ini seret saya. Itu salah. Apa ciri, Pak? Bukan rezeki dari Allah. Kalau rezeki dari Allah tuh terus lancar terus, Pak. Abeko. Ya, itu. Nyambung, Pak? Jaga coba yang tiga. Ketika kita hari ini lagi nikmat, lagi sukses, lagi serba ada, Bapak jaga yang tiga. Minal khafdi wal rofi wal adabi. Jadi jaga kondisinya, terus tetap tawadu. Ada orang punya duit sama nggak punya beda. Ya. Waktu belum punya duit nyapa, pas punya duit pengennya di, nah, itu udah tidak itrof. Itu bakal runtuh. Ya. Terus yang ketiganya adab. Adab yang dimaksud itu dengan Allah ya Pak. Dengan Allah. Karena kalau dengan manusia sudah ada itrof. Adab yang dimaksud dengan Allahnya menjadi tambah bagus. Ya. Kalau dipanggil orang baik itu nengok nggak Pak? Nah itu sama. Begitu ada adan, apa langsung samperin gitu. Kalau kondisinya semakin membaik, Pak. Itu namanya adab. Ya. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat. Nah, habisin dulu nanti kuenya. Kita doa dulu. Cukup ya Pak ya, mudah-mudahan membantu ketika ada tulisannya, Bapak bisa rekoret. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya